supaya tidak sia-sia. Jangan umur doang panjang, kalau orang tua aja umur susah, udah digoreng udah gak ngembang, dikembang pecah jadi remuk, didandanin ribet, udah begitu dah parah udah urusannya dah. Muridul Latif itu langsung tersentuh dengan ayat itu. Ini membangun kesadaran kita untuk memaknai hidup agar lebih bermakna. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira? Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha, bahwa kami menciptakan kamu itu main-main. Apakah kau kira wahai manusia, kami kata Allah menciptakan kamu itu main-main tanpa maksud dan tanpa tujuan? Apakah kau kira kami menciptakan kamu itu dalam keadaan sia-sia? Ini menggugat Allah kesadaran kita. Tidak, Allah itu nggak pernah menciptakan makhluk sekecil apapun, jangankan manusia yang sudah ditasbih oleh Allah menjadi khalifahnya, merekik aja ada manfaatnya. Allah ciptain ular bulu saja ada maksud dan tujuannya. Allah ciptain virus juga ada maksud dan tujuannya, apalagi penciptaan manusia. Nggak mungkin Allah menciptakan sesuatu itu sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batil, nggak mungkin, ada maksud dan tujuannya. Gugatan yang kedua, wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwa kamu hidup begitu saja lalu mati selesai urusan kamu tidak kembali kepadaku untuk aku mintakan pertanggungjawaban? Jawabannya, semua akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan pertanggungjawaban itu meliputi segala sesuatu yang kita dapatkan di dunia ini. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kata Quraisy Shihab itu, yang namanya nikmat akan dimintakan pertanggungjawaban. Saya tanya, ketika nyundut rokok, ngisep rokok, narik nafas itu ke dalam, nikmat gak tuh? Nikmat gak tuh? Ditanya tunda tuh. Semua nikmat yang Allah kasih bakal dimintakan pertanggungjawaban. Kemana larinya? Untuk apa? Jangan saya isep-isepnya. Hidup ini bukan kesia-siaan, harus ada makna. Ada yang kita torehkan, dan itu akan dimintakan semua pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah nggak kayak kita Pak, manusia. Nih kita makan banyakkan sia-sianya hidup. Kerjaan juga banyakkan isengnya. Sering kan ditanya tetangga, "Lagi ngapain Pak?" "Enggak sih, gue lagi iseng aja." Begitulah begitu. Allah mau begitu. Jadi itu kita pegang. Tidak ada sia-sia hidup kita. Apapun kita, siapapun kita, punya misi dari Allah. Dan misi utama Allah sudah sebutkan di Quran dalam 2 ayat yang berbeda. Di Al-Baqarah Allah sebutkan, wa idh qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi fungsi pertama kita ditugasi oleh Allah untuk menjadi khalifahnya Allah, menjadi wakilnya Allah di dunia ini, litanfidhi ahkami, untuk meluluskan segala aturan-aturan Allah. Maka tugas khalifah itu adalah bentuk riayatul masalihil ijtimaiyah, menjaga merawat kemaslahatan hidup bersama. Itu tugas hidup kita. Maka nggak boleh bikin kerusakan, nggak boleh bikin keonaran, nggak boleh bikin keributan, nggak boleh ganggu orang dalam hidup. Itu tugas sebagai khalifah. Yang kedua Allah bilang di Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dia ciptakan jin dan manusia kecuali makanan yang sederhana itu yang sudah terlanjur populer. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, kan begitu ya. Tapi ini pendekatan tafsir, apalagi tafsir sufi ini panjang sekali pemahamannya. Lamnya aja diperdebatkan itu, panjang itu ngomongnya. Pokoknya ibadah saja gitu. Jadi kalau ngomong hidup kita mau ngapain? 2, 1 ibadah, yang kedua khalifah. Khalifah ya, bukan khilafah. Itu jelas. Ngajinya jadi khilafah mulu, khilafah aja ngomongin. Khalifah, ente jadi khalifah ngapain gitu. Kalau khilafah mah urusan pemerintahan, nih jadi pejabat beberapa orang, kalaupun bener ada yang jadi pimpin beberapa orang. Kalau khalifah khilafah mah, tapi itu
Udah pasti nggak benar kita ngomong begituan. Khalifah bukan khilafah. Dan saya nggak ngomongin khilafah enggak. Tugas kita sebagai khalifah Allah, riayatul masalihil ijtimaiyah, merawat menjaga kemaslahatan bersama. Makanya kalau orang ngasih minum anjing aja dapat surga, itu tugas khalifahnya, mewujudkan kasih sayang sesama hamba Allah. Mengganggu kucing diadab luar biasa. Bani Israel itu seorang ahli ibadah. Kenapa? Merusak tatanan kehidupan Allah, karena sama-sama makhluk Allah, nggak boleh disakiti. Ini kita punya dosa banyak, insya Allah nanti berkat syafaat Nabi, mudah-mudahan Allah kasih kita syafaat Nabi, dan mudah-mudahan Nabi berikan kita syafaatnya. Pokoknya dosa kita sebanyak apapun, kalau Nabi yang udah ngomong, selesai urusan. Jadi orang kapuk dosanya itu segede leheng gambreng. Terus Nabi bilang, ya Allah itu umat saya orang kapuk, ampunin ya Allah. Kalau Nabi udah ngomong itu selesai urusan. Yang kagak selesai dan Nabi nggak sanggup mintain itu adalah ketika kita punya salah dengan sesama. Hati-hati ini masalahnya. Kenapa? Kita sama-sama umatnya Nabi, sama-sama makhluknya Allah. Allah gak akan ampuni dosa kita sama seseorang kalau kita belum menyelesaikan urusan kita dengan orang itu. Si A sama si B, si A punya salah, nggak bakal Allah ampuni salahnya kepada si A kalau si A belum memaafkan. Kenapa Allah nggak maafkan? Karena Allah sama-sama makhluknya. Nabi juga bisa tolong, kenapa? Sama-sama umatnya. Kalau ente ditolong, kemudian itu yang satu gimana nasibnya? Makanya ini jadi masalah. Itu yang Nabi bilang nanti akan muncul orang-orang yang disebut al-muflis, orang-orang yang bangkrut. Ya'ti yaumil qiyamah bi salatin wa zakatin wa siyamin wa jihadin. Dia nanti datang di pada masa dengan membawa pahala salatnya, puasanya, jihadnya bahkan. Tapi waqad syatama hada wa qadhafa hada wa safaka hada wa daraba hada. Dalam waktu bersama dia juga membawa dosanya, dia pernah mencaci maki orang, menghina orang, memukul orang, membunuh orang. Maka orang-orang yang dizalimi itu akan datang kepada Allah pada masa dan menuntut haknya dari orang yang telah melakukan kezaliman. Bagaimana cara membayar? Rupiah udah gak gablek, udah gak punya, mau bayar mereka apa? Udah gak punya apa-apa. Tinggal pahala puasanya tadi, pahala sholatnya, pahala sodakohnya itu diambil untuk membayar hak orang yang pernah di syukur kalau cukup. Kalau belum cukup, yang nuntut masih banyak. Orang beresek banget di dunia ini. Beda masalahnya mana? Pahala udah habis buat nubus, dan tinggal dosa doang tuh. Lah mau bayar pakai dosa, ya berat orang nggak bisa. Akhirnya cara Allah gimana? Kata Nabi, itu dosa orang yang nuntut dikurangin dikit, dikurangin. Dilipat kepada siapa? Timbang kepada dia. Kasih beban sama dia. Jadi yang timbul, yang muncul, yang ngumpul tinggal apa itu? Dosa. Tsumma turiha finnar. Lalu dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Ini tugas kekhalifahan yang berat yang kita jalankan. Menjadi hamba Allah, kita beribadah kepada Allah dengan menjalankan aturan. Syekh Ahmad Zaidi Dahlan dalam kitab Taqribul Usul itu menyebutkan bahwa secara spesifik ibadah itu kan bentuknya banyak. Kullu qaulin aw fi'lin yuhibbullahu wa yarda. Setiap perbuatan dan ucapan yang Allah senang, yang Allah ridho, berarti ibadah. Tapi secara spesifik yang ada dalilnya dan memang ini masuk dalam kategori ibadah, beliau mengidentifikasi ada 10 kategori ibadah yang tidak boleh lepas dari seorang mengaku dirinya muslim. Jadi ini masuk ibadah dan kekhalifahan kita. 10. Sholat, ingat ya, ini berkat buat ulang, ini berkat buat ulang. Mudah-mudahan kita bisa jalani. Yang menjalani kan gak apa-apa. Sholat, puasa, zakat, haji, qiraatul Quran, baca Quran. Tonton doang tuh Quran di rumah sampai lecek. Kagak lecek maksudnya, kagak lecek tuh tonton doang lecek. Buat mas kawin. Yang lagi geblek tolong mas kawin Quran. Baca kagak punya anak masih nyangkut baca. Qiraatul Quran. Bangun tidur baca HP, tidur buka WA, itulah kapan? Qiraatul Quran kelima. Yang keenam, zikrullah fi kulli hal. Orang mukmin itu selalu nggak pernah lepas dari zikrullah. Makanya lihat dalam Islam semua gerakan kita ada mulanya dengan doa. Nggak ada yang nggak pakai doa. Ngapain aja ada doa? Makan,
Habis makan, tidur, berak, kawin. Apa yang ada doanya di Islam? Islam itu begitu. Semua dengan doa. Kita baca enggak? Makan baca doa? Kadang-kadang. Makan kalau lagi makan biasa-biasa aja, baca doa kita. Tapi kalau mau makan yang paling enak, berak kalau lagi normal, lagi kebelet tabrak aja di dalam juga, tabrak aja udah doa. Kalau nggak keluar mah ya keluar udah selesai, lupa semua keluar saja. Jeleknya kita tuh ngaku orang Islam tapi lagunya coba ini sampai kawin ada doanya kan? Ada. Cuman pengantin lama mau udah lupa, pengantin baru kelupaan. Semua nggak ada, itulah Islam. Membedakan kita dari yang lain. Berapa udah tuh? Sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, zikrullah fi kulli hal, thalabul halal. Yang ketujuh, itu ibadah tuh, mencari rezeki yang halal. Keluar dari rumah, niat mencari rezeki yang halal untuk menjadi nafkah istri kita, anak kita. Maka setiap tetesan keringat kita sama dengan tetesan darah orang yang berperang di jalan Allah. Lelahnya kita sampai di rumah meruntuhkan dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan. Makanya mereka ngejorok hidupnya, nyari yang halal aja. Maka semua akan menjadi ibadah buat kita. Dari mulai belum subuh keluar sampai pulang lagi, itu malaikat. Kalau kita apa? Ukuran tangan kita buat nyatet itu, wah udah kesemutan. Saking malaikat nggak ada kesemutannya nyatet. Dan habisnya dari mulai pergi sampai pulang ibadah semua. Tuh. Begitu thalabul hal. Makanya orang beriman beda jalan hidupnya. Masya Allah, jangan dihantam aja semua, pokoknya apa aja pokoknya ambil. Ya kalau kayak begitu rendah kita nilai hidup kita di hadapan Allah. Berapa lagi tuh? Berapa tadi? 8. Apa selesai ini? Al-qiyam bi huquqil muslimin wa huquqis suhbah. Ini tadi. Kita harus menjalankan kewajiban kita kepada sesama muslim dan pergaulan dengan sesama manusia. Al-qiyam bi huquqis suhbah. Menunaikan hak saudara kita. Apa itu? An-nushu lil muslimin. Kita saling memberi kebaikan kepada sesama muslim. Kalau dia kekurangan, kita cukupkan. Dia sakit, kita jenguk. Sampai dia berbangkis, kita doain. Dia meninggal, kita takziah. Dia salah, kita ingatkan. Dia tersesat, kita nasihatkan. Nggak mau, kita doain. Nggak mau juga, ya udah biarin. Selesai kewajiban kita. Dan yang jeleknya kita ini kalau dalam bergaul ngejalanin hak orang lain nggak mampu, tapi selalu minta hak dia dipenuhi. Pengen dihormati, pengen dihargai, tapi dia nggak pernah menghormati, menghargai orang lain. Kehormatannya, penghargaannya hanya buat orang yang nguntungin. Makanya begaulnya dengan yang kaya aja sebesar numpang hidup. Ini kan rusak yang begini. Kalau orang susah pada geli begaul. Ini takdiran begini, alhamdulillah sebanyak ini karena memang ya beliau punya jasa banyak. Orang punya keterikatan batin dengan beliau, ada keterikatan rohaniah. Tapi yang belakang di masyarakat kita kadang-kadang kalau bikin orang susah yang tahlil dikit bener. Lihat aja orang kaya yang tahlil ngerokok. Hitung-hitungan. Yang tahlilnya datang dikit kan tahlilnya jadi dibanyakin ya. Karena berkatnya cuma kurupuk doang. Orang kaya alhamdulillah berkatnya rada tebelan ada amplopnya lagi. Wah. Ini kan gagal kita memenuhi kewajiban kita kepada sesama muslim. Ketika kita salah selalu minta dimaafin. Ketika orang lain kita anggap salah, kita caci maki dia.
Kita nggak mau ingatkan dia, kita nggak ada nasihatkan, kita hanya memfitnah, mencaci maki, menyebarkan kesalahannya. Gagal kita jadi khalifah Allah. Hati-hati itu nggak bakalan dimaafkan, diampuni, dan syafaat Nabi nggak akan mempan untuk orang-orang yang suka menyakiti saudara. Saya ragu orang ini sadar nggak dia sebagai umat Nabi Muhammad yang nabinya itu sebagai Nabiur Rahmah, nabi yang punya sifat cinta kasih kepada manusia. Sementara dia ngaku umatnya, dia gak punya rasa itu kepada saudara. Senang memfitnah, senang mencaci maki, memblow up kedustaan kemana-mana, puas batinnya menjatuhkan harkat martabat orang. Hati-hati itu. Senang memfitnah. Kira-kira Bapak mau nggak difitnah orang? Ya. Kita nggak mau difitnah, tapi kita senang buat fitnah. Kenapa nggak mau kita difitnah? Karena sakit, Pak. Saya ngerasain difitnah tuh sakit. Sakitnya tuh. Tapi kemudian saya berbesar hati. Kenapa? Karena Nabi udah bilang tadi, orang yang zalim sama kita, hari ini kita nggak bisa balas nggak apa-apa, ntar di akhirat dapat pahala gratis. Tinggal ngambil apa pahala dia, ntar kumpulin semua se Jakarta. Menang banyak gitu. Cuman masalahnya kan kadang nggak sabarnya ini, Pak. Ya Allah. Makanya kalau melihat saudara kita salah, jangan buru-buru disalahin, ingetin dulu. Ini yang ngingetin pakak, mencaci maki dari jauh. Orangnya dengar pakak. Padahal kalau menyakitin depan orangnya, jadi telak. Ngomongnya di belakang orang, jadi katain segala macam, orangnya nggak denger. Ya lu sebut saya mau bodo amat, kita nggak denger ini. Ayo terusin dulu ya kalau mati. Kul mutu bigoizikum kata Allah. Mati bawa marah ini. Ya Allah. Kita pengen dibagi, tapi nggak pernah mau bagi. Pelit. Bahkan demen orang pelit. Demen orang pelit. Kagak tuh bapak yang pelit nggak demen orang pelit. Maka nggak boleh pelit. Itu namanya al-qiyam bi huquqil muslimin wa huquqis suhbah. Insyaallah. Termasuk huquq suhbah itu pergaulan dengan sesama manusia. Bergaul dengan siapa saja, tunjukkan kebaikan Islam. Lihat Gus Dur itu bisa mensyahadatkan banyak diplomat asing. Orang-orang besar masuk Islam dengan Gus Dur karena mereka nyaman, terjawab semua persoalannya. Tidak didiskreditkan, tidak dinyinyirin, tapi digandeng, diajak bersama dengan satu rasa yang sama. Kesadaran mereka kemudian muncul ingin menjadi seorang muslim. Tobat. Kita pengen berapa kita ngislamin orang, belum ngislamin orang, maki-maki orang mulu. Ini yang begini aja bisa masuk neraka bukan gara-gara nggak sholat, sholatnya jidatnya pakai hitam. Tapi galaknya minta ampun. Masya Allah. Kayak saya selalu bilang begitu, keislaman kita tidak diukur dengan tampilan zahir, tapi dengan kelakuan kita. Tadi kalau dibaca ratib tuh, di luar ratib kan ada warzuqna kamalah mutaba'ati lahu zahiran wa batin. Zahiran dan batin. Dah, yang ke-9 al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Mendakwahkan ini agama. Minimal kuat fusakum wa ahlikum. Nah, jaga agama di rumah tangga kita, selamatkan keluarga dari api neraka. Yang ke-10 yang terakhir ittiba' sunnah. Hidup kita ini dari mulai melek mata sampai kita tutup mata lagi harus kita ikuti contoh dan keteladanan Nabi kita Muhammad SAW. Dan ketika kita sudah mengikuti sunnah Nabi itu, nggak usah pakai ngaku-ngaku paling sunnah, jangan ngaku paling bener, pakai gamis kemana-mana ngaku paling sunnah. Di Arab pakai gamis main gaplek dulu. Ada jaminan, bener. Wah, jenggotnya panjang, ini sunnah bener, jenggot panjang sunnah. Tapi kan nggak usah ngaku-ngaku lu paling sunnah, belum tentu diterima, betul? Kalau diterima, belum tentu. Nanti jenggot panjang supaya dibilang apa? Supaya
dibilang paling beragama gitu. Sombong namanya. Gak benar. Yudak pengen teman. Kalau sudah dibesek-besek, supaya dibilang paling soleh gitu. Yang enggak lah. Biasa aja kali. Maka satu kata kunci yang sering saya sampaikan, bahkan jadi status saya itu, soalnya saya bilang, keislamanmu tidak diukur seberapa panjang jenggotmu, keislamanmu tidak diukur seberapa hitam jidatmu, keislamanmu tidak diukur seberapa cingkrang celanamu, keislamanmu tidak diukur seberapa lebar jilbabmu, tapi keislamanmu sangat terukur sejauh mana kepada Allah kau taat, kepada manusia hidupmu bermanfaat. Karena kalau ngomong gitu, dalilnya ada kok. Inna Allah la yanzuru ila jasamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Anda sudah jidatnya hitam, alhamdulillah karena rajin sholat, alhamdulillah. Terusin sholatnya, jangan berhenti. Ente yang pakai jenggot sunnah, panjangin terus, silakan, bagus. Entar lewat dua cekelan ada borong-borong nggak apa-apa. Ente suka itu terusin. Tapi nggak usah ngaku paling yang sunnah. Anda yang pakai celana cingkrang, pakai kain naik di atas betis, ya silakan, Anda sukanya itu. Kalau saya pakai nyengkar, kaki saya dingin, kenapa? Lah, fleksibel aja kali beragama mah. Betul. Jangan diribet-ribetin. Pakai jas, celana segini, lu gimana kita ngeliatnya? Ribetnya yang kena pantas. Islam ini sangat menjunjung tinggi etika dan estetika. Pakai jas, kayak orang banjiran. Ya biasa aja kali, yang dilarang itu kan khuyalanya. Makanya kalau ngaji itu jangan cuma teksnya, tapi konteksnya. Yang dikatakan orang yang menjulurkan kain dan celananya di bawah mata kaki menyengsang isbal itu khuyala. Unsurnya adalah sombong. Orang kapuk mah kalaupun nyengsang itu bukan sombong. Emang adanya segitu. Makanya kalau yang kemudian naikin celana sampai cingkrang, kain pun sampai cingkrang, kemudian malah menimbulkan kesombongan, nah ketemu nggak jalan itu yang salah. Jadi sombongnya yang nggak boleh, jalanin sunnahnya silakan. Maka itu yang paling bijak. Satu lagi saya sampaikan, satu saya, idza ra'aita nafsaka 'alal haq fas'alillah al-qabul wa thabat alaih. Jika kamu melihat dirimu dalam kebenaran, kamu memandang dirimu dalam kebenaran, itu objek apa namanya, subjektivitas kita selalu mengklaim kebenaran. Andai pun kau mengaku dirimu benar, maka yang harus kau lakukan adalah minta kepada Allah supaya kebenaran itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan minta supaya kau ditetapkan dalam kebenaran itu sampai mati. Wa idza ra'aita ghairaka 'alal batil, tapi sebaliknya ketika kau melihat orang lain dalam kesalahan, kau lihat orang lain keliru, maka jangan kau caci mereka, jangan kau hina mereka, tapi fas'alillah, mintalah kepada Allah al-ghufrana lahu wal hidayah, minta kepada Allah supaya Allah ampuni dia dan Allah kasih dia hidayah ke jalan yang benar. Keren kan? Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget dah.